Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu meskipun kita dalam kondisi COVID-19. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas topik pertama yang akan dipelajari di kelas 11, yaitu materi senyawa hidrokarbon. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai senyawa hidrokarbon, mari bersama-sama kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan cara mengidentifikasi atom C dan H dalam senyawa karbon melalui percobaan. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan kekasan atom karbon. Selanjutnya, peserta didik dapat menggolongkan senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai dan jenis ikatan. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menganalisis jenis atom C berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada rantai karbon, atau yang disebut dengan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener melalui percobaan menggunakan molimut. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen dan karbon. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kekasan atom karbon ini, kita harus tahu dulu apa itu karbon. Pernah tidak kalian membakar sate ayam atau melihat orang membakar sate ayam? Apa yang akan terjadi jika sate ayam dibakar dengan waktu yang cukup lama? Tentu saja sate ayam akan menjadi gosong. Begitu juga dengan kayu yang dibakar akan menghasilkan arang yang berwarna hitam. Zat berwarna hitam atau arang inilah yang disebut dengan karbon. Karbon yang dihasilkan dari pembakaran, baik itu hewan maupun tumbuhan. Lalu, bagaimanakah letak atom karbon di dalam tabel periodik unsur? Mari bersama-sama kita lihat tabel periodik unsur. Unsur karbon terletak di golongan 4A periode 2 dengan nomor atom 6. Nah, dari sini kita dapat mengidentifikasi apa saja kekasan dari atom karbon. Kekasan atom karbon yang pertama adalah unsur karbon termasuk unsur golongan 4A yang mempunyai 4 elektron valensi. Nah, dari tabel periodik unsur dapat kita lihat bahwa unsur karbon terletak pada golongan 4H, artinya ia memiliki 4 elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron yang terletak di kulit terluar atom, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini, di mana keempat elektron valensi ini dapat mengikat 4 atom lainnya. Kemudian kekasan yang kedua adalah unsur karbon dapat berikatan dengan 4 unsur sekaligus, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa atom karbon itu ia memiliki 4 elektron valensi pada kulit terluar, sehingga ia dapat mengikat 4 atom lainnya, seperti contoh berikut ini. Di sini dapat kita lihat bahwa atom karbon mengikat 4 atom H. Selanjutnya, kekasan yang ketiga adalah unsur karbon dapat mencapai susunan elektron yang stabil.
Atom karbon dapat mencapai susunan elektron yang stabil seperti gas mulia. Sebagaimana kita ketahui bahwa susunan elektron dari gas mulia adalah susunan elektron yang stabil. Selanjutnya, unsur karbon dapat membentuk berbagai macam ikatan, di antaranya adalah ikatan tunggal seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian ada ikatan rangkap 2 dan juga ada ikatan rangkap 3. Kemudian kekasan yang selanjutnya adalah unsur karbon dapat berikatan dengan sesama unsur karbon membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Contohnya seperti gambar berikut ini. Di sini dapat kita lihat bahwa unsur karbon ia dapat berikatan dengan unsur karbon lainnya membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Baik, selanjutnya mari kita lihat apa saja sih contoh senyawa hidrokarbon yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu gas LPG. Tahukah kamu bahwa di dalam gas LPG ini ternyata mengandung senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa propana. Selanjutnya, pada bensin mengandung senyawa N-heptana, dan selanjutnya yaitu pada gas asetilen terdapat gas etuna. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa saja penggolongan dari senyawa hidrokarbon. Baik, penggolongan yang pertama adalah berdasarkan jenis ikatan antar atom karbon, di mana senyawa hidrokarbon ini berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah hidrokarbon jenuh atau hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Contohnya pada gambar berikut ini. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa ikatan antar atom karbonnya adalah ikatan tunggal. Nah, kemudian yang kedua ada hidrokarbon tak jenuh atau hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap. Contohnya pada senyawa berikut ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa terdapat ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya. Ya, kemudian contoh selanjutnya ada pada senyawa berikut ini. Di sini dapat kita lihat bahwa ikatan antar karbonnya adalah ikatan rangkap 3. Jadi dapat kita lihat perbedaannya ya, bahwa hidrokarbon tak jenuh memiliki ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Sedangkan hidrokarbon jenuh semua ikatan antar atom karbonnya hanyalah ikatan tunggal. Nah, selanjutnya kita lihat penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai karbon. Yang pertama ada hidrokarbon alifatrik atau hidrokarbon dengan rantai terbuka. Contohnya pada senyawa berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat ikatan antar atom karbonnya membentuk senyawa hidrokarbon yang membentuk rantai terbuka. Nah, kemudian penggolongan yang kedua adalah hidrokarbon alisiklik atau hidrokarbon dengan rantai tertutup. Contohnya pada senyawa berikut ini. Nah, dari sini dapat kita lihat ikatan antar atom karbonnya membentuk rantai karbon tertutup. Nah, di mana di sini kita lihat
ikatan rantai tertutupnya membentuk persegi 4. Nah, kemudian pada senyawa yang kedua, ikatan antar atom karbonnya membentuk rantai tertutup persegi 6. Nah, selanjutnya penggolongan yang ketiga adalah hidrokarbon aromatik. Nah, apa itu hidrokarbon aromatik? Hidrokarbon aromatik adalah hidrokarbon rantai tertutup yang membentuk persegi 6 dengan ikatan rangkap 2 dan tunggal yang berselang-seling. Contohnya pada senyawa berikut ini. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa ikatan antar atom karbonnya membentuk rantai tertutup persegi 6, di mana terdapat ikatan rangkap 2 dan tunggal yang berselang-seling. Nah, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis atom karbon. Nah, jenis atom karbon yang pertama adalah atom karbon primer, yaitu atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Atom C primer ini dilambangkan dengan CH3, di mana ia akan mengikat satu atom C lainnya. Kemudian yang kedua ada atom C sekunder, yaitu atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya. Atom C sekunder dilambangkan dengan CH2, yang mana ia mengikat dua atom karbon lainnya. Jenis yang ketiga adalah atom C tersier, yaitu atom karbon yang mengikat tiga atom karbon lainnya, di mana atom C tersier ini memiliki lambang CH, yang ia mengikat tiga atom karbon lainnya. Yang keempat adalah atom C kuarterner, yaitu atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya, di mana atom C kuarterner ini dilambangkan dengan C, di mana ia akan mengikat 4 atom karbon lainnya. Mari kita lihat contoh. Nah, di sini ada suatu senyawa di mana senyawa hidrokarbon ini digolongkan ke dalam senyawa hidrokarbon jenuh karena semua ikatan antar karbonnya adalah ikatan tunggal, dan senyawa ini juga digolongkan dengan senyawa hidrokarbon rantai terbuka atau alisiklik karena susunan antar atom karbonnya membentuk rantai karbon yang terbuka. Nah, dari senyawa hidrokarbon ini, mari kita identifikasi mana atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, untuk contoh atom karbon primer dapat kita lihat pada lingkaran yang berwarna merah. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa atom karbon primer itu memiliki lambang CH3, di mana ia mengikat satu atom C lainnya. Kemudian untuk atom karbon sekunder dapat kita lihat pada lingkaran yang berwarna hijau. Nah, atom karbon sekunder memiliki lambang CH2, yang mana ia mengikat dua atom karbon lainnya. Selanjutnya atom karbon tersier dapat kita lihat pada lingkaran yang berwarna hitam, di mana atom karbon tersier ini memiliki lambang CH, yang mana ia akan mengikat tiga atom karbon
lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah atom karbon kuarterner yang dapat kita lihat pada lingkaran yang berwarna biru, di mana atom karbon kuarterner ini memiliki lambang C, yang mana ia mengikat 4 atom karbon lainnya.